Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa menghidupi kami. Hari ini kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan semakin tinggal dalam kasih Putra-Mu, Yesus Kristus. Teguhkanlah kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu juga kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang, siapapun dia, tentu ingin hidupnya berarti dan berbuah. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya sia-sia atau kosong. Namun seringkali kita merasa lelah, kering, bahkan kehilangan arah. Kita berusaha keras, tetapi hasilnya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, Yesus memberikan kunci hidup yang berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Yesus menggunakan gambaran yang sangat sederhana namun mendalam. Pokok anggur dan ranting. Ranting tidak bisa hidup sendiri. Ia hanya bisa berbuah jika melekat pada pokoknya. Yesus ingin mengatakan bahwa hidup kita hanya akan bermakna jika kita tinggal di dalam Yesus. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebaliknya, tanpa Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan berarti kita tidak mampu melakukan sesuatu secara manusiawi, tetapi bahwa tanpa Tuhan, hidup kita kehilangan arah, makna, dan tujuan sejati. Yesus juga berbicara tentang pemangkasan. Bapa sebagai pengolah kebun akan memangkas ranting agar menghasilkan buah yang lebih banyak. Pemangkasan ini seringkali kita alami dalam hidup. Kegagalan, penderitaan, kekecewaan, proses yang tidak mudah. Semua itu sering kita anggap sebagai beban, padahal bisa menjadi cara Tuhan membentuk dan memurnikan kita. Pemangkasan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi tanda bahwa Tuhan sedang membentuk kita agar hidup kita semakin berbuah. Lebih lanjut, Yesus menekankan pentingnya tinggal dalam sabdanya. Ketika kita hidup dalam sabda, kita akan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Bahkan doa kita pun menjadi lebih hidup dan nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini yang kita renungkan mengajak kita untuk berefleksi. Apakah kita sungguh melekat pada Yesus dalam hidup sehari-hari? Ataukah kita lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri? Apakah kita menerima pemangkasan dalam hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan? Langkah konkret yang bisa kita lakukan antara lain tinggal dalam Yesus melalui doa. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, bukan hanya meminta, tetapi juga tinggal bersama Tuhan. Menghidupi sabda Tuhan, membaca dan merenungkan kitab suci, membantu kita tetap terhubung dengan Kristus. Menerima proses hidup dengan iman. Jangan langsung mengeluh dalam kesulitan, tetapi lihatlah sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dan akhirnya kita diajak untuk selalu menghasilkan buah. Buah nyata dalam hidup, kesabaran, kerendahan hati, pengampunan, dan pelayanan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengundang kita untuk tinggal dalam Dia, karena di sanalah sumber kehidupan sejati. Hidup yang berbuah bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa dalam kita bersatu dengan Kristus. Semakin kita tinggal dalam Dia, semakin hidup kita menghasilkan buah yang membawa sukacita bagi diri kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya pada hari ini semakin mengajak kita untuk tinggal dalam Dia, karena di sanalah sumber kehidupan sejati. Hidup yang berbuah adalah bukan tentang berapa banyak yang kita hasilkan dalam hidup, tetapi seberapa lama kita setia di dalam Tuhan. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pokok anggur sejati, kami bersyukur karena Engkau mengundang kami untuk tinggal dalam Engkau.
Ampunilah kami ketika kami sering menjauh dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tariklah kami kembali agar kami tetap melekat padamu dalam setiap proses hidup, terutama saat sulit. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau sedang membentuk kami. Jadikanlah hidup kami berbuah dalam kasih, agar melalui kami namamu dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.